Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman pemilih dimanapun Anda berada. Selamat datang kembali di Jombreak, Jombang Break Time. Ngopi ngobrol bareng KPU Kabupaten Jombang. Di episode 8 kali ini kita akan membahas terkait dengan upaya peningkatan partisipasi pemilih dari sudut pandang KPU Provinsi Jawa Timur. Siapakah tamu spesial kita pada hari ini? Marilah kita sambut dengan meriah. Mohon izin Bapak Salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak, silakan. Oh ya. Oke teman pemilih, saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Nur Salam. Di sini Bapak, beliau ini adalah anggota KPU Provinsi Jawa Timur Divisi Sosdikli dan Partisipasi Masyarakat. Mungkin Pak Salam bisa menyapa teman pemilih yang ada di luar sana yang sedang menyaksikan YouTube kita. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman pemilih, utamanya di Kabupaten Jombang. Semoga sehat selalu dan tentu tetap dalam bingkai demokrasi. Tunggu hal yang pasti menarik di KPU Jombang. Utamanya termasuk diantaranya salah satunya di podcast pada siang hari ini ya, yang sudah digeluti banyak ilmu, banyak hal lah yang bisa didapat di podcastnya KPU Jombang. Ya. Pak Salam, gimana kabarnya Pak? Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Sekarang aktivitas juga dulu katanya habis pemilu nyantai gitu ya. Nyatanya juga masih tetap sibuk dengan berbagai program dan kegiatan-kegiatan berkaitan dengan pasca pilkada ya, pemilu dan pilkada itu masih ada jangannya. Oke Pak, mungkin kali ini kita akan ngobrol-ngobrol santai ya Pak, terkait partisipasi masyarakat di Jawa Timur ini Pak. Kalau boleh saya tahu nih Pak, mungkin teman pemilih juga penasaran. Sebenarnya kalau kita ngobrolin terkait partisipasi masyarakat itu, apakah itu hanya terkait masyarakat yang datang ke TPS untuk memberikan hak suaranya cukup di saat pemilu atau pemilihan, atau mungkin ada makna lain Pak di balik itu? Iya, jadi ini hal yang baru yang cukup menurut saya cukup fair ya. Kalau dulu angka partisipasi pemilih, bahasanya angka partisipasi pemilih, tentu angka statistik. Berapa masyarakat yang hadir di TPS dari jumlah DPT. Itu yang akan menentukan, hari ini pemilu atau pilkadanya angka partisipasinya 60-70% ya. Artinya apa? 60% atau 70% dari angka DPT, daftar pemilih tetap ya, yang punya hak untuk memilih. Nah, hari ini itu KPU, dalam hal ini KPU RI, melalui KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota, PPK, PPS, termasuk KPPS, itu ada indeks partisipasi pemilih. Ukuran angka partisipasi pemilih itu diukur dari tahapan start awal dari launching sampai akhir sebelum penetapan. Nah, inilah yang kemudian menurut saya partisipasi pemilih diukur dari proses. Nah, ayo teman pemilih, bagaimana Anda akan tercatat menjadi bagian dari perjalanan bangsa ini di tahapan pemilu diukur dari indeks partisipasi pemilih. Saya terlibat di sosialisasi, saya terlibat di kampanye, saya terlibat di debat publik atau debat ke paslon gitu. Itu semuanya akan terekod. Nah, itulah yang menarik bahwa kontribusi masyarakat terhadap perjalanan pemilu ada di sana dan terukur secara akademik. Ya, secara akademik, sehingga teman-teman pemilih itu nanti akan bisa, saya bersumbangsi nih di sini, termasuk dia tercatat di penyelenggara pemilu. Misalkan terlibat jadi KPPS, jadi Pantarlih, jadi PPK gitu kan. Termasuk menjadi relawan bagi KPU itu terlibat sosialisasi dan sebagainya. Itu tercatat. Termasuk menghadiri event-event yang digelar oleh KPU. KPU Jombang dulu pernah launching Mbak Nila ya? Iya Pak. Launching. Saya launchingnya apa? Dalam bentuk hiburan atau sholawatan atau doa bersama. Saya hadir di sana. Berarti Anda terekod di bagian indeks partisipasi pemilih sekian persen dari yang terlibat di situ. Dan alhamdulillah kan semuanya terekod dan pilkada sukses. Teman pemilih menjadi bagian dari yang mengantarkan itu. Tidak hanya KPU, tidak hanya paslonnya, tidak hanya partai politiknya, tetapi pemilih juga menentukan perjalanan tahapan dalam bentuk angka-angka indeks partisipasi. Jadi memang tidak
hanya sekedar datang ya Pak ya, tapi pemilih itu mengikuti proses mulai dari awal hingga akhir gitu ya. Betul. Jadi silakan semuanya terlibat di sepanjang tahapan. Oh, saya itu tertariknya kalau ada event-event sosialisasi. Itu kan sosialisasinya KPU Jombang sekarang menarik karena dibungkus dengan berbagai hal. Yaudah saya terlibat di sana karena ada sosialisasi. Oh, saya Gen Z. Nah, saya itu punya komunitas profesi, komunitas hobi. Wah, ada salurannya sosialisasi. Saya masuklah di situ. Nah, itu sehingga hai teman pemilih semuanya tentu ini menjadi tugas KPU Jombang untuk menjelaskan ini ke teman pemilih kapan saya kemudian dilibatkan gitu. Luar biasa sekali ya teman pemilih. Selanjutnya Pak Salam ya, untuk peran KPU sendiri apa sih Pak untuk meningkatkan partisipasi pemilih itu? Ya, kalau peran upaya di KPU dalam hal ini KPU Provinsi Jawa Timur bersama 38 kabupaten kota termasuk di antara KPU Jombang tentu banyak dari semua sisi inovasi ya. Sosialisasi yang teman pemilih ketahui itu kan sosialisasi dalam bentuk tatap muka ya, ketemu ngobrol santai, kemudian diskusi-diskusi atau paparan-paparan gitu ya. Tentu banyak inovasi yang akan kemudian dilakukan termasuk diantaranya podcast ini. Saya berharap nanti KPU Kabupaten Jombang itu Mbak Nila, ini wajib ini hadirkan satu pemilih. Apa sih yang dimaui oleh pemilih di Jombang ini bagi KPU? Oh, dia akan berbicara tulus dari hatinya. Oh, KPU Jombang itu kurang menyapa kami loh. Oh, format sosialisasinya kurang kekinian loh gitu. Itu akan masuk di sana sehingga hai teman pemilih nanti saksikan nih podcast. Komentar di kolom komentar di podcast. Kalau Anda siap untuk hadir di podcast ini untuk berbicara, satu perwakilan Anda akan mewakili sekian ribu masyarakat Jombang untuk menyampaikan aspirasi. Ini salah satu inovasinya sehingga sekarang tidak bisa pemilih itu menjadi objek. Pemilih ini terlibat secara utuh di semua tahapan bersama penyelenggara. Itu yang target ke depan yang kita laksanakan sehingga pemilu tidak melulu tugasnya KPU, tidak melulu tugasnya PPK, tidak melulu PPS, KPPN, tetapi semuanya terlibat. Kenapa demikian? Karena satu pertanyaan ini Mbak Nila yang harus dijawab. Bagi pemilih, pemilu itu penting atau enggak? Itu pertanyaan. Sehingga bagi mereka yang kemarin tidak nyoblos karena pemilu nggak penting bagi mereka. Nah, itu butuh kita mengkomunikasikan. Apalagi misalkan nanti ada daerah-daerah, kalau di Jombang daerah-daerah yang susah, daerah dengan kendala apapun, itu akan menjadi salah satu faktor mereka selain pemilu dianggap tidak penting, kemudian mereka tidak mau bersusah payah kemudian datang ke TPS yang menyita waktu. Nah, ini dijelaskan bahwa semua tatanan masyarakat itu dari pemilu. Berbicara pendidikan, itu kebijakannya kan dari Kepala Dinas Pendidikan, dari Bupati. Hulunya tetap pemilu lagi-lagi. Ekonomi, lapangan kerja bagi Gen Z termasuk hiburan. Semuanya akan diatur oleh negara. Nah, negara ini dibentuk salah satu diantaranya melalui sekarang etapa kepemimpinannya lewat pemilu. Nah, sehingga bagi pemilih itu harus paham itu semua. Untuk meningkatkan partisipasi pemilih, KPU harus menarik, KPU Jombang harus menarik, ya, yang berkaitan dengan kepentingan dekat dengan bahasanya. Mbak Nila ini sekarang harus sudah belajar nih bahasa-bahasa Gen Z yang tren sekarang untuk bisa masuk di sana, komunikasi, nimbrung nih, gitu. Saya menyarankan termasuk diantaranya Mbak Nila podcastnya. Kadang harus di komunitas nih, teman-teman Gen Z itu ada komunitas temu kumpul gitu ya, komunal mereka. Di mana nih? Di alun-alun. Di mana nih? Di kafe. Di mana nih? Di sekolahan, di kampus. Podcastnya KPU Jombang harus hadir di komunitas mereka. Kita podcastan ngobrol gitu di sana. Salah satu di antara. Itu salah satu inovasi yang harus dilakukan demi meningkatkan partisipasi pemilih. Karena apa? Podcast ini menjadi bagian dari tahapan kelembagaan persiapan penyelenggaraan pemilu dan mereka akan terlibat di dalamnya. Sehingga sejak sekarang partisipasi pemilu itu sudah bisa dulu. Oh, sudah mulai nih Gen Z.
Oh, kecamatan A, kecamatan B, komunitas A, komunitas B sudah masuk di sana Mbak Nila. Sehingga Mbak Nila sekarang sudah bisa nih podcastnya nanti jalan-jalan kemanapun. Podcast itu tidak harus melulu di ruangan, tidak harus melulu di kantor gitu, tetapi bisa di semuanya gitu. Itu saya lihat itu ada komunitas kalau pagi di alun-alun jalan-jalan pagi itu banyak. Nah itu nimbrung aja sambil jogging santai gitu, nggak apa-apa di alun-alun, di tempat-tempat ngumpulnya teman-teman Jombang itu kan banyak gitu ya. Bisa tidak menutup kemungkinan ya hadir aja di Pondok Pesantren Jombang kan. Ikonnya kota santri bisa di sana, nggak apa-apa. Iya teman-teman, jadi untuk podcast kita nggak hanya nunggu aja ya di kantor untuk undang ke kantor ikut podcast kita, tapi kita yang nanti mungkin ada inovasi dari Pak Salam ini tadi ya, kita bisa langsung join ke teman-teman pemilih apalagi Gen Z ataupun para santri ya Pak ya, mungkin yang ada di pondok pesantren seperti itu. Oke Pak Salam, mungkin bisa dinikmati dulu kopinya ya. Ini hasil kopi Jombang ya? Iya Bapak. Alhamdulillah, terima kasih. Jadi kalau sambil ngopi kayak gini Mbak Nila, kalau ini ngopi sambil kita ngobrol-ngobrol santai soal pemilu, misalkan di alun-alun, sambil di warung kopi gitu, tidak harus di kafe sih, di warung kopi pedesaan itu kayaknya lebih enjoy ketemu dengan masyarakat langsung ya, untuk berbicara soal pemilu, masukan mereka seperti apa, itu kayaknya lebih gaim lah ya. Tidak harus kemudian yang elit-elit ya, sama petani sambil itu apa, karena mereka itu menjadi bagian dari pemilih yang juga harus kita komunikasikan. Luar biasa sekali ya Pak Salam. Selanjutnya Pak Salam, kalau bisa kita mencontoh dari program KPU Provinsi Jawa Timur ini terkait dengan sosialisasi pendidikan pemilih, kira-kira apa Pak yang bisa kita contoh? Ya, jadi kalau di KPU Jatim ada beberapa terobosan inovasi. Sosialisasi di KPU Provinsi Jawa Timur hari ini mengusung kedekatan kebutuhan moral dari pemilih. Jadi sosialisasi itu tidak melulu berbicara itu berkaitan dengan pemilu. Nanti disisipkan pelatihan fotografi dan sosialisasi pendidikan pemilu. Jadi itu nyambung, teman-teman hari ini Gen Z yang pengen nanti ikut foto yang paling bagus itu seperti apa, itu kita hadirkan bersama-sama. Di dalamnya juga berbicara soal demokrasi. Itu. Kemudian soal bagaimana kalau hari ini kan marketplace ya, belanja-belanja. Anak-anak muda sekarang banyak loh yang bisnis seperti itu. Nah, kita nimbrung di sana pelatihan bagaimana bisnis online. Sekalian kemudian berbicara soal demokrasi. Kita mengingatkan kembali ekonomi itu kaitannya dengan juga loh, hulunya harus pemilu, bagaimana ke depan Indonesia akan maju. Itu tetap harus lewat pemilu. Nah, itu di sana. Bagi pemilih perempuan, tidak menutup kemungkinan kita nanti akan hadirkan, misalkan gini Mbak Nila, fashion. Bagaimana busana tren hari ini, bagaimana berbusana, bermerias gitu. Itu bisa menjadi media untuk ketemu dan mereka akan lebih tertarik. Kalau forum kayak di sekolah, mereka sudah sekolah. Iya. Kuliah gitu ya, forum kaku itu tentu bosan ya Pak ya. Bosan, nggak begitu menarik. Itu inovasi yang hari ini kita usung agar bagaimana kita membaur, kita tahu kebutuhan mereka, kita tahu dunia mereka, pemikiran mereka, obrolan mereka, dan kita masuk di sana. Ayo juga berpikir soal demokrasi, tahapan nanti pemilu seperti apa, bagaimana jadi pemilih, bagaimana terdata di pemilih, mereka suruh update sudah masuk atau belum gitu, di data pemilih itu semuanya tentu banyak strategi yang itu kayaknya Jombang juga bisa harus dilakukan hal seperti itu. Oke Pak, ternyata memang segmennya itu nggak untuk sedikit itu ya, nggak cuma di sekolah ataupun kampus ataupun pondok pesantren, tapi juga bisa untuk menggait untuk teman-teman komunitas yang lain seperti yang tadi sudah
dijelaskan oleh Bapak Nur Salam seperti apa tadi Pak yang untuk komunitas make up dan atau sebagainya. Iya, busana, skill lah ya, ya. skill. Jadi kita Skill. juga memberikan masukan, memberikan ilmu lain. Oke. Nah, dari program-program yang sudah dijalankan nih Pak oleh KPU Provinsi Jawa Timur, hasil yang paling terasa itu apa Pak? Ya, kalau soal hasil yang terasa tentu gini. Jadi pemilu dari pemilu ke pemilu itu tantangannya beda, audiennya itu perkembangannya beda. Dulu itu milenial sebagai generasi mudanya, sekarang Gen Z gitu ya. Nah ini pola pendekatan di pilkada kemarin kita lebih menyentuhnya karena memang di tahun pilkada 2024 itu dunia entertain masih cukup mendominasi, hiburan itu menjadi kayak kebutuhan sebagian besar dari pemilih utamanya Gen Z dan milenial. Sehingga pendekatan kita itu sosialisasinya lewat dunia hiburan. Masih ingat Mbak Nila kemarin kan ada kirap, Ya. ada launching, ada sosialisasi yang ada disisipkan hiburan. Nah itu karena menjadi daya tarik bagi pemilih, utamanya di segmen Gen Z, kemudian termasuk pemilih muda untuk hadir dan tahu, mengingatkan kembali saat itu untuk menggunakan hak pilihnya penting. Nah dampaknya tentu bisa dirasakan karena di angka statistik kita, data partisipasi pemilih dari pilkada 2018 ke 2024 nyatanya meningkat. Dari pemilu juga meningkat. Ini tidak bisa diukur, wah hanya meningkatnya 1 sekian persen. 1 sekian persen dari penduduk di Jawa Timur besar. Jadi ya, puluhan ribu, ratusan ribu, dan itu menjadi tantangan. Saya berharap nanti tentu hasil ini akan menjadi rujukan bahwa strategi utama kalau kita tidak mau mendekat ke pemilih untuk menjelaskan, membaur dengan mereka itu susah dan tentu hasilnya akan linear, prosesnya tidak akan membohongi hasil gitu kan, gitu. Sehingga dalam proses-proses ini kita matangkan bersama KPU Jombang karena audiennya KPU Jombang Mbak Nila nanti tentu punya strategi lain dan hasilnya bisa terukur ya, termasuk indeks partisipasi pemilih itu bisa dipertanggungjawabkan dan terukur betul secara akademik. Itu ya, itu untuk hasil pendekatan-pendekatan yang paling penting, prosesnya nanti hasilnya akan kita lihat. Kalau di pilkada kemarin nyatanya cukup berhasil. Luar biasa sekali ya Pak Salam. Terakhir nih ya Pak Salam ya, apa pesan Bapak kepada masyarakat Jawa Timur khususnya warga Jombang agar menggunakan hak pilihnya untuk bisa aktif berpartisipasi dalam proses pemilu atau pemilihan mendatang Pak? Ya pesannya kalau saya hanya menyampaikan bahwa negara atau bangsa ini utamanya Kabupaten Jombang itu milik kita bersama, bagi warga Jombang, teman pemilih yang menentukan masa depan Jombang itu diantaranya adalah pemilih lewat saluran pemilu atau pilkada, karena lewat itu akan menentukan pemilih dan pemilih akan bisa memiliki program-program kerja bagaimana mengedepankan kemajuan mengedepankan Kabupaten Jombang. Sehingga kami di KPU Jombang bersama teman-teman dari KPU Provinsi bersama KPU Jombang itu akan selalu bersama-sama mengingatkan kepada teman pemilih bahwa persiapan pemilunya masih jauh kan Mbak Nila ya, di 2029 misalkan. Iya, tetapi bagaimana kita itu untuk mendalami, mempersiapkan dan mengetahui pentingnya pemilu sejak awal. Semua tahapan itu penting kiranya karena masa depan bangsa ini butuh kita pikirkan bersama. Ayo kita tentukan bersama lewat pilkada dan pemilih, tentu dengan berbagai pendekatan KPU Jombang. Saya juga mengingatkan KPU Jombang ya, tidak hanya pemilih, dekatlah dengan pemilih karena mereka itu butuh bersama-sama untuk ngobrol santai kayak menentukan masa depan Kabupaten Jombang. Itu Baik, luar biasa sekali Pak Salam. Terima kasih. Baik teman pemilih, tidak terasa obrolan kita hari ini sudah berada di ujung acara. Banyak sekali insight penting yang sudah dijelaskan oleh narasumber kita yang sangat kompeten dan profesional tentunya ya dari KPU Provinsi Jawa Timur. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Nur Salam atas waktu dan pengetahuan serta penjelasan yang sangat berguna bagi kita semua termasuk teman pemilih dimanapun mereka berada. Semoga obrolan kita hari ini menjadi pengingat bahwa kita memiliki suara yang sangat berguna untuk masa depan bangsa.
Saya Nila pamit undur diri. Sampai jumpa di episode Jombrek selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap santai, tetap peduli, dan jangan lupa gunakan hak pilihmu.